Oknum Ketua RT dan RW di Kabupaten Tangerang, Banten ditangkap usai memeras kontraktor proyek pembangunan sekolah sebesar 30 juta rupiah. Dalam aksinya, kedua tersangka mengancam akan menutup akses jalan menuju lokasi proyek jika permintaan mereka tidak dipenuhi. HS dan S, Ketua RT dan RW di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten ini ditangkap polisi karena memeras kontraktor proyek pembangunan sekolah. Saat ditangkap, mereka sedang berada di sebuah kafe di kawasan Citra Raya, Kecamatan Cikupa. Dari tangan mereka, polisi menyita uang sebesar 30 juta rupiah yang merupakan hasil pemerasan. Kasus pemerasan ini berawal saat korban mendatangi para pelaku untuk berkoordinasi terkait pembangunan sekolah. Dalam pertemuan tersebut, kedua pelaku HS dan S kemudian meminta uang sebesar 35 juta rupiah dengan dalih sebagai uang koordinasi kewilayahan. Korban kemudian menolak dan hanya sanggup memberikan uang sebesar 15 juta rupiah. Dan hanya menyanggupi sebesar 15 juta. Dan akhirnya para pelaku marah dan mengancam apabila tidak diberikan sesuai dengan permintaan, maka mobil material yang membawa bahan material tidak diperbolehkan lewat karena merasa tertekan. Akhirnya korban menyanggupi sebesar 30 juta. Kedua pelaku kini mendekam di tahanan Polresta Tangerang. Keduanya bakal dijerat dengan pasal pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Anyus melaporkan. Ya, sementara itu seorang wanita kepergok mencuri di salah satu rumah warga. Ia nyaris menjadi bulan-bulanan masa sebelum ditangkap polisi. Kalau mau kencing, kenapa tidak mau kasih orang? Warga mengepung seorang wanita yang menangis histeris di Maros, Sulawesi Selatan. Sebelumnya wanita ini diamankan warga karena ketahuan masuk ke rumah warga. Yang pergi di polsek dulu yang kemari. Pelaku sempat beralasan masuk rumah dengan alasan untuk buang air kecil. Namun ia ketahuan saat membongkar isi lemari oleh pemilik rumah. Terduga pelaku pun langsung melarikan diri namun terjatuh hingga nyaris jadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan wanita tersebut kemudian membawanya ke Polsek Turkale. Begitu dia buka lemari karena bunyi, diketahui sama pemilik rumah bahwasanya ada orang masuk dalam rumah. Begitu diketahui bahwa ada masuk dalam rumah, dikejar, kemudian dia jatuh. Begitu jatuh, hampir dimassa oleh warga. Wanita tersebut diduga depresi dan telah beberapa hari meninggalkan rumah akibat bertengkar dengan suaminya. Saat ini, ia masih dalam pemeriksaan polisi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ayus melaporkan. Seorang pelaku curanmor beraksi saat para jemaah melaksanakan ibadah sholat Jumat di sebuah masjid di Surabaya. Sementara dua pelaku curanmor bersenjata api di Palembang, Sumatera Selatan beraksi di siang bolong di tengah keramaian terekam CCTV. Seorang pria dengan tenang menggelar sajadah di halaman masjid di Jalan Bulaksari, Surabaya, Jawa Timur. Saat jemaah lainnya masuk ke masjid dan menunaikan sholat Jumat, pria itu melancarkan aksinya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia mencuri sepeda motor yang terparkir. Peristiwa itu baru diketahui korban usai sholat Jumat selesai. Setelah menerima laporan korban, polisi akhirnya menyelidiki kasus itu dan menangkap pelaku. Pelaku ternyata sudah 2 kali masuk penjara untuk kasus serupa. Dia berpura-pura melaksanakan sholat Jumat. Dan pada saat sedang berjalannya sholat Jumat, pelaku melakukan aksinya dengan cara merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Selanjutnya pelaku membawa kabur kendaraan tersebut. Saat ini kasus yang melibatkan pelaku dilimpahkan. Penyidik sedang mengembangkan kasus untuk mengungkap pelaku lain yang masih buron. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan Anyus melaporkan. CCTV merekam aksi dua pria berboncengan saat tengah mencuri sebuah motor yang terparkir di Salon Kecantikan, Jalan R.A. Busama, Sukabangun, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Satu pelaku turun dan berusaha membawa kabur motor, namun aksinya dipergoki. Panik, pelaku kabur namun dikejar korban hingga terlibat tarik-menarik.
Merasa terancam, pelaku mengeluarkan senjata api dan melepaskan tembakan ke arah korban. Namun naas, tembakan pelaku justru mengenai seorang perempuan pengendara motor yang melintas di lokasi kejadian. Pertama, kedua lagi kejar. Langsung keluar ke pistol dia. Terus apa yang dilakukannya, Kak? Nembak dia Nembak? ke arah aku kan. Nembak ke arah Kakak? Ya, aku Terus yang kena siapa, Kak? yang mau lewat. Ada pengendara motor yang lewat, perempuan. Polisi yang menerima laporan menggelar olah TKP dan memintai keterangan saksi dan korban. Di lokasi, polisi mendapati diduga proyektil senjata api pelaku yang sempat ditembakkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Sidang kasus pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Serang, Banten mendadak ricuh. Keluarga korban tidak kuasa menahan emosi saat terdakwa Mulyani dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum Kejari Serang. Aparat yang bertugas langsung mengamankan terdakwa agar terhindar dari amarah pengunjung sidang. Kericuan ini pun merobohkan pagar pembatas ruang sidang. Keluarga korban mutilasi Siti Amelia tidak kuasa menahan tangis dan emosi saat sidang pembacaan tuntutan. Emosi keluarga pecah saat hakim menerima tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Pihak keluarga berharap terdakwa dituntut lebih dari hukuman mati. Hukuman Hayasi maunya hukuman mutilasi, minimal hukuman mati. Sama lagi. Iya, kepentingan seperti itu. Karena dia sangat biadab, dengan sudah membunuh sangat biadab, bahkan dia memfitnah henti-hentinya oleh saya itu. Padahal kan polisi sudah menyatakan tidak, jadi dia tetap aja. Penasihat hukum dari pihak korban merasa cukup puas dengan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Mulyani didakwa atas pelanggaran pasal 340 subsidi pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan berencana. Berdasarkan pasal tersebut, Mulyani dituntut hukuman mati. Hakim memberikan waktu 7 hari untuk kuasa hukum terdakwa menyusun pledoi atas tuntutan tersebut. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Keributan dan saling dorong terjadi saat aksi unjuk rasa nelayan dan petani di kantor desa Pantai Mekar. Mereka membawa spanduk tuntutan transparansi anggaran desa. Ratusan orang yang didominasi petani dan nelayan ini berunjuk rasa di depan kantor Kepala Desa Pantai Mekar. Mereka menuntut Kepala Desa menggunakan anggaran desa secara efektif dan tepat sasaran. Warga menilai Kepala Desa selama ini tidak transparan dalam menggunakan anggaran desa. Padahal warga berhak mendapat bantuan bibit kepiting dan perahu dari dana desa tersebut. Namun, hingga kini tidak pernah terrealisasi. Ketegangan berulang kali terjadi saat petugas menghalangi warga untuk masuk ke dalam kantor kepala desa. Adu mulut dan saling dorong tak terhindarkan membuat warga semakin marah. Warga mengancam jika tuntutan mereka tidak didengar, mereka akan menggembok kantor desa tersebut.